Tidak ada pesta seks di situ. Tidak ada pesta pora di situ. Tidak ada pasar Jumat di situ. Tidak ada, saudaraku. Ya, tidak ada. Nah, tidak ada yang digambar-gemborkan oleh sebagian ya orang di sana nantinya pekerjaan lelaki itu wah bla bla bla, nggak ada di situ. Tubuh kita sudah diubahkan dengan seperti tubuh para malaikat, tubuh kemuliaan. Jadi tidak ada lagi nafsu di sana, itu tidak ada. Karena tempat itu bukan tempat untuk nafsu-nafsuan, bukan, saudara. Nah, kalau kita ngomong begini, kita dianggap penistaan. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum simamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Risi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, saya ingin membagikan satu hal kepada kita semuanya yang sangat penting tentunya Bapak Ibu, mengenai apakah si penghujat Hamasyah mendapatkan jaminan keselamatan. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan, tetapi kita melihat hari-hari ini di media sosial, banyak orang berkata si A sudah mendapatkan 72 bidadari, si A sudah berada di surga, si B sudah tidak ada lagi penghisapan di dalam kubur, bla bla bla, macam hal. Padahal masa hidupnya menghujat iman kekristenan, menghujat Yesua Hamasyah, menghujat Alkitab, ya. Sampai sebelum dia meninggal Bapak Ibu, dia sempat bertanya kepada jemaah yang dia layani. Apa pertanyaannya? Lihat bagaimana Yesua Hamasyah mati di salib. Lalu dia bertanya kepada jemaahnya, dia berkata bahwa kemana kira-kira salib Yesua itu menghadap? Nah, ini pertanyaan yang sangat konyol Bapak Ibu ya. Dia ingin menghina iman kekristenan sampai segitunya. Lalu ketika dia meninggal dunia, dia mati, oleh pengikutnya, teman kerabatnya itu mengharapkan dia ini masuk surga. Ya, masuk surga. Pantas dan layakkah surga bagi si penghujat? Nah, ini pertanyaan kita saudaraku. Pantaskah surga bagi si penghujat? Surga itu haknya Tuhan. Tetapi masa kita tinggal di dunia ini, Tuhan sudah beritahukan kepada kita semua, kalau kamu mau masuk surga, ini jalannya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jalannya. Nah, orang itu sudah mendapatkan jalan. Lalu mungkin karena beberapa hal, dia ini menyangkal jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Dia ingin mengikuti hawa nafsunya, ingin mengikuti caranya, ingin mengikuti bagaimana supaya dia bisa masuk surga tidak melalui cara yang sudah Tuhan tunjukkan. Nah, bukan itu saja. Begitu dia nyemplung ke sana, dia menghujat imannya yang lama, menghujat agamanya, lambang-lambang kekristenan, lambang Katolik ya, di mana dia beragama Katolik, dia hujat Bapak Ibu. Lalu oleh pengikutnya, temannya mengharapkan dia masuk surga. No. Si penghujat tidak akan bisa masuk surga. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, Yesua mengajar dengan jelas dalam Yohanes 3:16 bahwa ia dapat menyelamatkan siapapun yang hendak percaya kepadanya. Perhatikan baik-baik. Ia dapat menyelamatkan siapapun yang hendak percaya kepadanya. Siapapun yang hendak percaya kepadanya diselamatkan. Mau etnis apapun, suku apapun, ras apapun, orang manapun tetap selamat dan diselamatkan kalau percaya kepada Yesua Hamasyah. Nah, ingat Bapak Ibu, percaya di sini sering disalah artikan oleh kaum sebelah, oleh RT 06, 02. Sering sekali disalah artikan. Mereka berkata enak sekali orang Kristen datang ke gereja, tepuk tangan, joget-joget, lompat-lompat, mengharapkan surga. Enggak seperti itu. Kalau dia tidak melakukan, berarti orang itu belum termasuk orang yang percaya. Kalau dia sudah percaya, pasti melakukan. Kalau tidak melakukan, tidak percaya namanya. Nah, beda. Ya,
Percaya itu percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, lalu melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Ini dinamakan dengan percaya. Makanya kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Artinya iman itu tidak cukup percaya dengan hati tanpa pengakuan dengan mulut dan tanpa melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Tidak cukup. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kalimat ini, setiap orang, Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, tidak akan binasa, tidak akan masuk neraka, tidak akan nyemplung ke neraka, tidak akan, karena mendapatkan hidup yang kekal di surga. Percaya saudara kepada Yeshua HaMashiach? Saya tidak jemu-jemu mengajak Bapak Ibu semua supaya akhir hidup kita beriman, percaya, bertakwa kepada Adonai Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Nah, di dalam kalimat ini, setiap orang, jadi termasuk saudara, termasuk saya, dan termasuk seluruh isi dunia ini, yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, mau agama apapun dia, mau suku apapun, mau asalnya dari manapun, kalau orang itu percaya kepada Yeshua HaMashiach, maka layak sekali untuk mendapatkan hidup yang kekal. Layak sekali untuk mendapatkan jaminan, kepastian, keselamatan dari firman yang nuzul menjadi manusia, itu Yeshua HaMashiach, berada di Firdaus. Enggak akan nyemplung ke neraka. Tidak akan Anda mengalami siksa kubur. Tidak akan. Kenapa? Karena mati orang yang beriman, mati dalam keadaan yang luar biasa. Beruntung Bapak Ibu. Apa keuntungan kita? Begitu kita selesai di dunia ini, kita dapat keuntungan yang sudah dipersiapkan oleh Yeshua HaMashiach, yaitu surga Bapak Ibu. Ini tempat yang kita rindukan saudaraku. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa jika keselamatan hanya berdasarkan upaya pribadi kita, tak seorang pun dapat selamat, karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Makanya semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Dalam Mazmur 143 ayat 2 ditambahkan, di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Lalu di dalam kitab Roma 3 ayat 10 menyatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada yang benar dan tidak seorang pun. Nah, artinya apa? Kita ini manusia berdosa. Apakah termasuk Bang Effendi Usman? Iya, termasuk, sekalipun saya seorang evangelis. Tetapi saya sudah dibenarkan oleh firman. Saudara yang sudah percaya dibenarkan oleh firman. Kita tidak akan bisa membenarkan diri kita sendiri, karena nanti ketika kita berhadapan dengan hakim, ya, berdiri di hadapan hakim yang maha adil Bapak Ibu, hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang akan menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, kita tidak akan bisa mengelak. Kita langsung diambil, ditempatkan di tempat yang sangat aman, damai, tentram, enak, mantap, tenang. Kita di situ memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Tidak ada pesta seks di situ. Tidak ada pesta pora di situ. Tidak ada pasar Jumat di situ. Tidak ada, saudaraku. Ya, tidak ada. Nah, tidak ada yang digambar-gemborkan oleh sebagian ya orang di sana nantinya pekerjaan lelaki itu wah bla bla bla. Nggak ada di situ. Tubuh kita sudah diubahkan dengan seperti tubuh para malaikat, tubuh kemuliaan. Jadi tidak ada lagi nafsu di sana, itu tidak ada. Karena tempat itu bukan tempat untuk nafsu-nafsuan, bukan saudara. Nah, kalau kita ngomong begini, kita dianggap penistaan. Kita tidak ngomong, mereka menghujat, menghina iman kita. Kita meluruskan, kita dianggap penistaan. Wah, luar biasa memang mereka itu ya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu para pecinta channel Injil Habaget, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri.
Sebaliknya, kita diselamatkan ketika kita percaya pada Adonai Yeshua HaMashiach. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9 mengajar, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena anugerah Elohim, dan anugerah menurut maknanya bukan upah yang dapat diperoleh melalui karya. Kita tidak layak menerima keselamatan, kita hanya menerimanya dalam iman. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Angel HaBaget sudah tahu ya, bagaimana kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena amal kebaikan kita, tetapi karena iman percaya kita kepada Adonai Yeshua HaMashiach, firman yang hidup. Sudahkah saudara percaya? Saya ingin saudara percaya. Selama nafas masih ada, maka selama itulah saudara masih ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat dalam pertobatan, Bapak Ibu, tidak ada. Yang ada apa? Tidak mau bertobat. Nantinya timbul penyesalan. Nah, kapan penyesalan itu timbul? Ketika meninggal dunia ini. Kamu ini ya, masa di dunia ya, banyak sekali para penginjil, pendeta, hamba Tuhan memberitakan kabar baik kepada kamu, tapi kamu tolak kabar baik itu. Bahkan kamu hujat orang yang memberitakan kabar baik, firman yang hidup kepada kamu, karena kamu menganggap bahwa kamu itu golongan yang banyak ya. Orang ini kamu sana tempatmu. Bapak Ibu para pencinta channel Angel HaBaget, apa yang akan terjadi? Dalam penyiksaan terus-terusan ya, dalam penyiksaan terus-terusan, tangisan, ratapan, macam Tuhan tolong. Nah, kasih karunia Elohim cukup untuk menutupi semua dosa. Roma 5 ayat 20. Bapak Ibu para pencinta channel Angel HaBaget, Alkitab penuh dengan berbagai contoh manusia yang diselamatkan dari masa lalu yang berdosa. Rasul Paulus menulis kepada orang Kristen yang terdahulu hidup dalam kondisi berdosa, seperti para penzina, percabulan, penyembahan berhala, homoseksualitas, kebiasaan mencuri, serakah, dan pemabuk. Akan tetapi Paulus memberitahu mereka bahwa ketika mereka diselamatkan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan dalam roh Elohim kita. Nah, jangan lagi melakukan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan setelah saudara diselamatkan oleh iman saudara kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Jangan seperti orang-orang terdahulu. Mereka melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, bla 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 sebagainya mereka lakukan. Begitu mereka beriman bertakwa kepada Adonai Yeshua HaMashiach, Rasul Paulus mengingatkan, jangan lagi melakukan itu. Dulu kamu berdosa, sekarang tidak lagi, dan bukan lagi orang pendosa. Nah, saudaraku para pencinta channel Angel HaBaget, banyak sekali orang berkata, orang Kristen itu tidak perlu berbuat baik, tidak perlu amal, cukup nyanyi-nyanyi, joget-joget di gereja. Enggak. Kami dituntut setiap hari untuk melakukan kebaikan. Setiap hari kami dituntut untuk melakukan kebaikan. Bahkan kalian yang menghina, memfitnah, mengolok-ngolok kami, memusuhi kami, Alkitab kami mengajarkan kalian harus mengampuni mereka, harus mendoakan mereka supaya kasih karunia Tuhan turun pada mereka, sehingga mereka tidak berdosa lagi, mereka tidak lagi menghina orang lain, mereka tidak lagi menambahkan dosa pada diri mereka. Ini yang dituntut kepada kami umat-umat Tuhan ya. Nah, saudaraku para pencinta channel Angel HaBaget, saya mengajak Bapak Ibu semua supaya tidak jemu-jemu untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, karena kita hidup di penghujung zaman. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan HaBaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun lewat support yang saudara berikan untuk HaBaget. Terus dukung dalam doa agar penginjilan HaBaget semakin hari semakin berkembang, baik di media sosial maupun di offline. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan HaBaget, lewat kesaksian HaBaget. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, karena lewat doa saudara semuanya saya sudah sembuh total ya. Kalau saya merasakan saya sudah tumbuh, tinggal batu ya yang belum, tapi sudah mulai
sempurna kesembuhan saya di dalam Adonai Yesus HaMasiah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Doa saya kepada Tuhan, apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, semuanya pasti dibuat oleh Tuhan berhasil selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, proteksi Tuhan sempurna. Terima kasih.